Halo, sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang gadis desa yang rela meninggalkan kampung halaman demi membantu keluarganya? Perjuangan, air mata, dan keberanian menjadi teman setianya di negeri orang. Tapi, bagaimana jika dia harus menghadapi godaan dan bahaya dari orang yang seharusnya melindunginya? Akankah ia menyerah, atau justru menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya? Mari kita ikuti kisah Ningsih, seorang pahlawan dalam senyap, di cerita ini. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, tinggal seorang gadis muda bernama Ningsih. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya, seorang petani sederhana, dan ibunya, seorang penjual sayur di pasar, selalu berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang sulit, Ningsih memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Dengan harapan dapat membantu keluarganya, Ningsih menekan rasa takutnya meninggalkan kampung halaman. Setelah melalui pelatihan, ia diterbangkan ke Riyadh untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Ningsih dikenal rajin, sopan, dan pekerja keras. Tugas-tugas rumah tangga ia selesaikan dengan baik, meskipun kadang-kadang ia rindu dengan suasana desa dan keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, majikan laki-laki di rumah itu mulai menunjukkan perilaku yang membuat Ningsih merasa tidak nyaman. Majikannya sering memberikan perhatian berlebihan, memuji kecantikannya, dan mulai menggoda dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan, pada beberapa kesempatan, majikan itu mencoba menyentuhnya dengan alasan yang tidak jelas. Ningsih merasa takut, tapi ia tahu ia harus bertahan demi keluarganya. Suatu malam, ketika majikannya mencoba mendekatinya lebih jauh, Ningsih dengan tegas menolak dan berkata, "Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk hal seperti ini. Jika Anda terus seperti ini, saya akan melaporkan kepada istri Anda dan juga pihak berwajib." Kata-kata itu mengejutkan majikannya, yang kemudian mundur. Namun, ancaman Ningsih itu membuatnya gelisah. Ia tahu posisinya sangat lemah sebagai seorang pekerja asing di negeri orang. Maka, ia menghubungi agen tenaga kerja yang menyalurkannya dan menceritakan kejadian tersebut. Beruntung, agennya merespons dengan serius dan segera memindahkan Ningsih ke keluarga lain yang lebih baik. Di keluarga baru, Ningsih diperlakukan dengan hormat. Ia berhasil menyelesaikan kontraknya selama 2 tahun dan pulang ke desanya dengan tabungan yang cukup untuk membangun rumah kecil untuk keluarganya dan menyekolahkan adik-adiknya. Kisah Ningsih menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Ia membuktikan bahwa keberanian untuk bertindak benar dan tidak menyerah pada keadaan adalah kunci untuk mengatasi tantangan hidup. Meski sempat menghadapi cobaan berat, Ningsih pulang sebagai pahlawan bagi keluarganya dan inspirasi bagi perempuan di kampung halamannya. Hari pertama Ningsih tiba di Riyadh terasa sangat asing. Udara panas menyengat dan suara azan yang berkumandang dari masjid-masjid besar memberikan nuansa baru baginya. Dengan perasaan campur aduk, ia melangkah keluar dari bandara, disambut oleh seorang petugas dari agen tenaga kerja yang membawanya ke rumah majikannya. Rumah majikan Ningsih sangat besar, dikelilingi pagar tinggi dan halaman yang penuh dengan tanaman kaktus. Di sana, ia diperkenalkan kepada keluarga majikannya, seorang pria bernama Tuan Khalid, istrinya yang dipanggil Omar, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Pada awalnya, pekerjaan Ningsih cukup berat. Ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebutuhan anak-anak. Bahasa yang belum ia kuasai menjadi tantangan tersendiri. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau beberapa kata Arab sederhana yang ia pelajari saat pelatihan. Namun, Ningsih tetap sabar. Ia mengingat tujuan utamanya, membantu keluarganya di desa. Rasa rindu sering menghampirinya di sela-sela kesibukan, tapi ia melampiaskan itu dengan menulis surat untuk keluarganya atau membaca Al-Quran di malam hari. Sekitar 2 bulan setelah bekerja, Ningsih mulai merasakan gelagat yang tidak biasa dari Tuan Khalid. Pria itu sering mengajaknya berbicara berlama-lama, meski hanya menggunakan bahasa isyarat. Ia juga beberapa kali memuji kecantikan Ningsih dengan nada yang membuat gadis itu tidak nyaman. Puncaknya terjadi pada suatu sore, ketika Omar sedang pergi ke rumah kerabatnya. Tuan Khalid memanggil Ningsih ke ruang tamu dengan alasan meminta bantuan membawa teh. Namun, saat Ningsih datang, Tuan Khalid mencoba mendekatinya dengan sikap yang tidak pantas. Dengan gemetar, Ningsih langsung menolak. "Tolong jangan lakukan ini, Tuan. Saya di sini hanya untuk bekerja," katanya dengan tegas, meski suaranya bergetar. Tuan Khalid tampak terkejut dengan keberanian Ningsih, tapi ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Tenang saja,
tidak ada yang akan tahu. Setelah kejadian itu, Ningsih menjadi semakin waspada. Ia berusaha menjaga jarak dari Tuan Khalid, menghindari situasi di mana mereka hanya berdua. Namun, rasa takut mulai menghantui pikirannya. Ia sering bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan selama 2 tahun di rumah itu? Harapan dalam keteguhan. Di tengah kekhawatirannya, Ningsih menemukan kekuatan dalam doanya. Setiap malam, ia berdoa agar diberi perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Ia juga mencoba mencari jalan keluar. Melalui salah satu pekerja dari Filipina yang ia temui di pasar, Ningsih mengetahui bahwa ia bisa melaporkan kejadian tersebut kepada agen tenaga kerja atau pihak berwenang di Arab Saudi. Namun, Ningsih tahu langkah itu tidak mudah. Ia khawatir akan konsekuensinya, baik terhadap pekerjaannya maupun keselamatannya. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana. Jika Tuan Khalid berani melangkah lebih jauh, Ningsih bersumpah akan bertindak. Di sela-sela itu, ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Istri majikannya, Omar, mulai mempercayai Ningsih untuk mengurus lebih banyak hal, termasuk menjaga anak-anaknya. Meski merasa tertekan, Ningsih terus bertahan, mengingat keluarganya yang membutuhkan bantuan. Hari-hari berlalu, dan situasi di rumah majikan Ningsih semakin sulit. Tuan Khalid terus menunjukkan perhatian yang tidak pantas, meskipun Ningsih berusaha menghindarinya. Sementara itu, Omar tampak tidak menyadari apa yang terjadi. Sebagai seorang istri yang sibuk dengan kegiatan sosial dan acara keluarga, ia jarang berada di rumah. Pada suatu hari, ketika Omar dan anak-anaknya pergi keluar kota, Ningsih merasa cemas. Ia tahu bahwa dengan tidak adanya istri majikannya di rumah, kemungkinan Tuan Khalid mendekatinya akan semakin besar. Benar saja, saat malam tiba, Tuan Khalid memanggilnya ke ruang tamu dengan alasan meminta teh. "Ningsih, sini duduk sebentar. Aku ingin bicara," kata Tuan Khalid dengan nada lembut. Ningsih membawa nampan berisi teh dan berdiri dengan canggung di depan majikannya. "Saya hanya pelayan, Tuan. Saya tidak bisa duduk di hadapan Anda," jawabnya dengan sopan namun tegas. Tuan Khalid tertawa kecil. "Jangan terlalu kaku. Aku hanya ingin ngobrol. Kamu cantik, dan aku suka caramu bekerja di rumah ini." Ningsih merasa dadanya sesak. Dengan keberanian yang terkumpul, ia menjawab, "Maaf, Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan baik. Tolong jangan bicara seperti itu lagi." Ketegasan Ningsih membuat Tuan Khalid berhenti untuk sementara. Tapi malam itu menjadi titik balik bagi Ningsih. Ia menyadari bahwa bertahan dalam situasi seperti ini terlalu berisiko. Keesokan harinya, Ningsih diam-diam menghubungi agen tenaga kerja melalui ponselnya. Ia menceritakan apa yang terjadi dengan hati-hati, berharap mendapatkan solusi. Beruntung, petugas agen mendengarkan dengan serius dan meminta Ningsih tetap tenang. Mereka berjanji akan segera mengatur perpindahan majikan untuknya. Namun, Ningsih tahu bahwa situasi di rumah itu tetap berbahaya. Malam-malam berikutnya ia mengunci pintu kamarnya dengan hati-hati, meskipun tidak yakin itu cukup untuk melindunginya. Ia juga mulai menjalin hubungan dengan pekerja dari rumah-rumah tetangga yang ia temui di pasar, berharap mereka bisa menjadi tempatnya mencari perlindungan jika diperlukan. Beberapa hari kemudian, Omar kembali dari perjalanan bersama anak-anaknya. Saat melihat Ningsih, Omar menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ningsih terlihat lebih murung dan pendiam. "Ada masalah, Ningsih?" tanya Omar. Awalnya, Ningsih ragu untuk menjawab. Namun, ia mengingat bahwa kejujuran adalah langkah terbaik. Dengan hati-hati, ia menceritakan sebagian dari apa yang terjadi, tanpa menyebutkan terlalu banyak detail. Omar terkejut mendengar cerita itu. Ia langsung memanggil suaminya dan memarahi Tuan Khalid habis-habisan. Untuk pertama kalinya, Ningsih melihat seorang istri yang menunjukkan keberanian dalam melindungi pekerjanya. "Kamu tidak boleh tinggal di sini lagi jika merasa tidak aman," kata Omar kepada Ningsih. "Aku akan memastikan agen memindahkanmu ke keluarga lain." Dalam waktu singkat, agen tenaga kerja mengatur perpindahan Ningsih ke keluarga majikan baru. Keluarga ini jauh lebih ramah dan menghormati Ningsih sebagai pekerja. Di rumah itu, ia merasa aman dan bisa fokus pada pekerjaannya tanpa rasa takut. Waktu berlalu, dan kontrak kerja Ningsih akhirnya selesai. Ia pulang ke desanya dengan tabungan yang cukup untuk membangun rumah sederhana dan membantu pendidikan adik-adiknya. Pengalaman pahit yang ia alami di tanah rantau menjadi pelajaran berharga tentang keberanian dan keteguhan hati. Di desanya,
Kisah Ningsih menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin merantau. Ia selalu mengingatkan mereka untuk berani bersikap tegas dan mencari bantuan jika menghadapi situasi yang sulit. Ningsih tahu, perjuangannya tidak sia-sia, karena ia telah membuktikan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Setelah 2 tahun penuh perjuangan di negeri orang, Ningsih akhirnya kembali ke desanya. Hari itu, ia tiba di terminal bus dengan membawa koper kecil dan tas berisi oleh-oleh untuk keluarga. Wajahnya tampak lebih matang, dengan sorot mata yang mencerminkan pengalaman hidup yang penuh liku. Saat berjalan menuju rumahnya, kenangan masa kecil dan kehidupan sederhana di desa memenuhi pikirannya. Ia disambut dengan pelukan hangat dari ibu dan adik-adiknya, sementara ayahnya yang mulai menua tersenyum lebar sambil menepuk pundaknya. "Kamu sudah pulang, Enduk. Kami bangga padamu," kata ibunya sambil menangis haru. Ningsih tak kuasa menahan air mata. Semua penderitaan yang ia alami selama merantau terasa sepadan dengan kebahagiaan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, Ningsih segera mewujudkan rencana yang selama ini ia impikan. Ia membantu memperbaiki rumah keluarganya yang sebelumnya hampir roboh. Selain itu, ia juga mendaftarkan kedua adiknya ke sekolah yang lebih baik. "Aku tidak ingin kalian mengalami apa yang aku alami. Sekolah yang tinggi, biar kalian punya pilihan lebih baik dalam hidup," kata Ningsih kepada adik-adiknya. Di sana, ia sering mendengar cerita dari para perempuan yang ingin merantau atau yang baru pulang. Ia memberikan nasihat dan semangat kepada mereka, berusaha menjadi sumber inspirasi dan dukungan. "Aku tidak ingin kalian mengalami apa yang aku alami. Kalau kalian punya masalah, aku selalu ada untuk membantu," katanya suatu hari kepada seorang gadis muda yang hendak bekerja di luar negeri. Perjuangan dan keberanian Ningsih tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya sendiri, tetapi juga memengaruhi masyarakat di sekitarnya. Banyak yang mulai menghormati keputusan perempuan untuk bekerja di luar negeri, sekaligus memahami risiko yang harus mereka hadapi. Ningsih juga menjadi contoh bahwa seorang perempuan bisa bertahan dalam situasi sulit dan tetap menjaga kehormatannya. Baginya, setiap tantangan adalah ujian yang harus dihadapi dengan keberanian dan doa. Kini, Ningsih menjalani hidupnya dengan tenang di desa. Meski ia tidak lagi merantau, ia tetap merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang perempuan desa sederhana bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya dan inspirasi bagi banyak orang. Di suatu sore, Ningsih duduk di depan rumah sambil melihat adik-adiknya bermain. Ia tersenyum, mengingat perjuangannya yang penuh air mata. "Hidup ini memang penuh ujian," gumamnya. "Tapi, selama kita punya keberanian dan tidak berhenti berharap, pasti ada jalan keluar." Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa meski badai datang, selalu ada pelangi yang menanti. Ningsih telah menemukan cahayanya sendiri, dan ia bertekad untuk terus menyebarkannya kepada orang lain.